menggambar, menulis. Capek. Kok capek? Adik-adik ada yang kayak gitu gak sih? Pasti ada juga ya, tapi pasti ada yang senang. Tahu nggak Kak? Kalau yang senang Kak Maria tahu loh. Karena mereka merasa Mama dan Papa sudah menyiapkan semuanya. Untuk siapa coba? Untuk anak-anak dan untuk Kakak juga. Iya sih, buat aku. Sebenarnya Kakak harus menikmati. Tapi kalau Kakak sudah tidak betah, sudah tidak suka, Kakak bilang saja pada Mama Papa. Pasti Mama Papa punya solusinya. Ya adik-adik ya. Nah, nanti kalau sudah ada solusinya, nanti Mama dan Papa tahu caranya menyiapkan yang lain. Tahu nggak seperti siapa? Nggak tahu. Seperti Tuhan. Tuhan itu menyiapkan segala sesuatu buat manusia, terutama buat kita nih, buat adik-adik di rumah juga, buat Mama Papa, buat kakak, supaya adik-adik disiapkan Mami nanti kalau sudah besar nanti menjadi lebih baik lagi, menjadi pintar, bisa tahu segala sesuatu. Seperti hari ini kan Iya. Kita sekolah minggu. Nah, Nyanyi bareng. Iya. Kita muji Tuhan yuk. Yuk. Nah, kita akan memuji Tuhan. Lagunya apa ya Kak? Lagunya Saat pagi hari. Pasti adik-adik tahu kan lagunya? Kita mau nyanyi ya. Ayo Kak Jevon. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami akan beribadah Tuhan dengan online. Biar Tuhan yang pimpin ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Berkati kami semua Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, Kak, hari ini kita ceria ya. Kakak kelihatan ceria sekali. Oh iya dong, harus merah. Iya. Lihat mungkin adik-adik di rumah juga ada yang bajunya sama nih di kita. Wah, mendekati hari apa ya?
Oh, hampir. Oh, baru melewati 17 Agustus. Jadi Oh kita iya, masih segar ya. Semangatnya kemerdekaannya. Ya kan adik-adik, kita mau nyanyi yuk Kak. Yuk, Kak. Yang semangat lagunya juga ya. Oke. Oh, adik-adik yuk kita pakai gerakan semuanya berdiri yuk. Yuk. Dalam-dalam cintamu Bapa, lebih dalam dari apapun. Besar-besar kasihmu Bapa, lebih besar dari apapun. Aku mengasihimu, aku mencintaimu. Yesus juru selamatku, selamanya. Yesus Tuhanku. Selamanya Kau Yesus Tuhanku. Nah, waktunya dengar firman Tuhan ya Kak. Oke, pasti adik-adik juga pengen mendengarkan firman Tuhan. Apa saja yang akan kita siapkan ya? Alkitab. Alkitab tentunya, dan duduk yang rapi. Siap untuk mendengarkan dan jangan lupa menyiapkan hati kita. Ya, kita akan mulai. Kita akan menyanyi dulu ya. Ayo Kak Jemon. Dari semula Kau tetapkan hidupku dalam tangan, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Saat kita berdoa, lipat tangan, tutup mata. Nanti Alfa dari kelas E akan memimpin doa. Teman-teman, mari kita berdoa. Bapa di sorga, pada saat ini kami ingin mendengarkan berita firman-Mu. Tuhan, kiranya berkatilah kami, pahamkanlah firman Tuhan ini kepada kami, dan Tuhan kiranya berkati supaya firman yang akan dibawakan oleh guru-guru sekolah minggu dapat menjadi pelita bagi kehidupan kami. Tuhan juga kiranya sertailah guru-guru sekolah minggu, supaya guru-guru sekolah minggu bisa membawakan firman Tuhan ini dengan baik, dan setiap apapun yang dikatakan oleh guru-guru sekolah minggu ini semua berasal daripada-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Senang sekali berjumpa dengan adik-adik di sekolah minggu online. Kakak datang menyapa adik-adik, tentunya adik-adik merasakan kerinduan yang besar kepada gereja. Sama dengan kakak juga, semua di sini kakak sekolah minggu merindukan adik-adik. Tetapi adik-adik harus tetap semangat, walaupun misalnya saat ini kita masih harus belajar di rumah, sekolah minggu online di rumah, tentunya adik-adik tetap harus melakukan aktivitas yang baik. Nah adik-adik, sebelum kakak memulai firman, kakak ingin bertanya kepada adik-adik, apakah cita-cita adik-adik dan apakah harapan adik-adik pada saat nanti besar? Tentu ada yang mau jadi dokter kan? Pasti di sana ada juga yang mau jadi insinyur. Dan di sebelah sana juga pasti akan ada yang mau jadi dokter. Ataupun misalnya mau menjadi pendeta. Nah adik-adik, untuk mencapai itu tentu adik-adik perlu perjuangan. Seorang anak laki-laki
bernama Tommy dengan usia sama seperti adik-adik. Ketika dia di sekolah, dia selalu mendapatkan nilai yang buruk. Dia dikatakan orang tidak pandai, dia anak yang IQ-nya rendah. Guru-guru pun mengatakan demikian kepada teman-temannya. Bahkan kepala sekolah pun juga menganggap bahwa Tommy adalah anak yang kurang pandai. Suatu ketika, guru-guru di sekolah tidak mau lagi mengajar Tommy karena Tommy sangat sulit untuk diajar. Tommy selalu saja mendapatkan nilai yang buruk, baik matematika, pengetahuan, atau apapun pelajaran, dia tidak pernah mendapatkan nilai yang baik. Maka guru-gurunya adik-adik, mereka bersepakat dengan kepala sekolah dan mereka ingin agar Tommy tidak bersekolah lagi di tempat itu. Suatu ketika setelah selesai pelajaran sekolah, Tommy dipanggil oleh Pak Guru. Tommy, sampaikan surat ini kepada ibumu. Jangan kamu baca, harus sampai ya kepada ibumu. Baik Pak Guru. Lalu Tommy pun keluar dari kelas dan menjumpai ibunya yang sedang menjemput di depan sekolah. Ibu, Bapak Guru memberikan surat ini kepada ibu. Lalu ibu pun membuka suratnya. Dan betapa terkejutnya dia membaca surat itu. Lalu menangislah dia, adik-adik. Ibu ini menangis. Ibu, kenapa ibu menangis? Tommy bertanya adik-adik. Ibunya berkata seperti ini. Tommy, kamu anak yang hebat. Kamu anak yang pintar, anakku. Kamu anak yang sangat jenius. Sampai sekolah tidak mampu mengajarimu lagi, nak. Kamu akan belajar dengan ibu di rumah. Kamu akan menjadi pandai dan lebih lagi daripada jenius. Tommy senang sekali adik-adik mendengar bahwa apa yang dikatakan Bapak Guru, bahwa dia adalah anak yang pandai, anak yang pintar, anak yang jenius. Lalu ibunya pun membawa Tommy pulang dengan perasaan yang sangat sedih. Dan sesampainya di rumah adik-adik, mulai hari-hari berikutnya adik-adik, Tommy belajar di rumah. Dia membuka buku, ibunya mengajari. Dia mencari buku-buku, ibunya mengajari. Semua buku-buku yang ada di rumah itu adik-adik, semua dia baca. Dengan seusia yang kecil itu adik-adik, Tommy mampu membaca semua buku itu. Bahkan dia tidak pernah berhenti karena apa yang dikatakan, bahwa dia anak yang pandai, dia anak yang hebat, dia anak yang jenius. Lalu dia terus dia adik-adik belajar sampai suatu ketika adik-adik dia membuka laboratorium kecil. Di bawah rumahnya itu ada sebuah ruangan yang biasanya digunakan oleh ayah Tommy. Dia gunakan sama Tommy untuk melakukan berbagai macam percobaan. Berbagai macam percobaan adik-adik. Seperti membedah kata. Kemudian dia mencoba ini. Kalau ini dibikin ini menjadi apa? Dia mencoba kabel ini, kabel itu, alat ini, alat itu. Dia melakukan berbagai macam hal adik-adik. Dan itu membuat dia menjadi sangat pintar adik-adik. Keingintahuannya dan kekuatan dia untuk menjadi betul-betul hebat, menjadi jenius, dia tetap perjuangkan adik-adik. Nah adik-adik, kira-kira apa yang terjadi? Pada umur dia ke-32 tahun adik-adik, tiba-tiba dia bisa adik-adik membuat bohlam lampu itu menyala adik-adik. Dan itulah adik-adik, di zamannya Tommy adik-adik, orang tidak punya lampu, orang tidak punya penerangan yang hebat. Mereka menggunakan lilin, mereka menggunakan cempor, obor. Tapi ketika Tommy menciptakan bohlam lampu ini menjadi terang, dunia pun menjadi terang. Dan itu dinikmati oleh dunia adik-adik. Tommy mengguncangkan dunia dan dia dikenal adik-adik. Bahkan sampai saat ini pun adik-adik pasti tahu. Karena ketika adik-adik ujian, pasti pertanyaannya, siapakah penemu lampu? Pasti adik-adik akan tahu. Tuhan tidak pernah berhenti adik-adik. Dia merancang Tommy sedemikian rupa. Walaupun dia dikatakan bodoh, walaupun dia dikatakan IQ yang rendah, tetapi Tuhan punya rencana bahwa Tommy akan mengguncang dunia dengan kehebatannya, dengan kepintarannya adik-adik. Begitupun dengan Salomo yang adik-adik tahu ada di dalam firman Tuhan.
Di 1 Raja-Raja 1 ayat 28 sampai 40, adik-adik baca di situ bahwa Salomo pun dipersiapkan oleh Tuhan untuk menjadi seorang raja. Tetapi bukan langsung menjadi raja adik-adik. Tidak langsung menjadi seorang raja yang disukai, tidak adik-adik. Salomo pun menempuh perjuangan sama seperti yang dialami Tomi. Bahkan seorang adiknya, Adonia, tidak menginginkan dia menjadi seorang raja. Dia melakukan berbagai macam-macam muslihat agar Salomo tidak menjadi raja. Tetapi adik-adik, Tuhan mempunyai rancangan yang luar biasa. Rancangan yang baik, rancangan yang akan diberikan kepada Salomo untuk menjadi seorang raja. Dan itu terjadi adik-adik. Salomo pun menjadi seorang raja yang adil, raja yang disayangi, bahkan raja yang terkenal di dunia, karena berbagai negeri pun mengenal Salomo dan menjadikan dia seorang raja yang adil. Tentu adik-adik akan membaca nanti di 1 Raja-Raja 1 ayat 28 sampai 40. Begitu banyaknya hal yang dilakukan Salomo, bahkan kita bisa membaca begitu banyak kata-kata bijak yang dia katakan kepada kita. Itu mengguncang dunia adik-adik. Rancangan Tuhan begitu baik. Begitupun dengan Tomi adik-adik. Ketika ibunya meninggal, ibunya yang sangat luar biasa ini meninggal, Tomi pulang dan menemukan sepucuk surat yang dulu pernah dia berikan dari Bapak Guru. Lalu dia membuka surat itu dan membacanya adik-adik. Dia merasa sedih. Dia menangis adik-adik. Sampai berjam-jam dia menangis di kamar itu. Mengingat betapa ibunya sungguh begitu baik. Lalu adik-adik tahu apa yang dikatakan surat itu kepada Tomi? Putra Anda adalah seorang anak yang bodoh. Kami tidak menginginkan dia bersekolah lagi di sekolah ini. Betapa sedihnya hati Tomi. Tetapi adik-adik, dia tetap semangat. Dia tidak patah semangat adik-adik. Dia menulis di sebuah diari yang tentunya dunia sudah membacanya adik-adik. Dunia sudah mendengar kehebatan Tomi ini. Dia menuliskan seperti ini. Saya, Thomas Alva Edison, adalah seorang anak yang bodoh. Yang karena seorang ibu yang luar biasa menjadi seorang yang jenius pada masa di abad. Dan itu semua dunia tahu adik-adik. Bahkan adik-adik juga mengetahui. Ketika adik-adik ujian, kalau salah menjawab, tentu salah kan? Ya, dia Thomas Alva Edison. Begitupun Salomo, ketika dia menjadi seorang raja, Tuhan memberikan rancangan yang baik. Bagaimana terhadap adik-adik? Tuhan juga sudah menyiapkan rancangan yang baik-baik buat adik-adik. Tentunya adik-adik juga harus bersemangat. Ketika masa-masa online seperti ini, adik-adik juga tetap harus semangat. Sekolah minggu, belajar di rumah, melakukan banyak eksperimen atau percobaan sendiri. Adik-adik bisa mengguncang dunia di masa nanti. Mungkin ketika nanti kakak sudah tua, kakak dengar adik-adik ternyata udah menjadi seorang presiden. Wah, tentu kakak akan merasa bahagia. Kenapa adik-adik? Karena rancangan Tuhan adalah rancangan yang baik. Pada Yeremia 29 ayat 1 yang akan menjadi ayat hafalan buat adik-adik. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu adik-adik masa depan yang cerah. Firman Tuhan memberkati adik-adik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Kami boleh bergembira dan bersuka cita Tuhan di sekolah minggu online. Tuhan, kami menyadari betapa baiknya Engkau Tuhan merancangkan hidup kami dengan begitu baiknya Tuhan. Kami juga yakin dan percaya Tuhan akan menolong kami untuk mencapai masa depan yang gemilang ya Tuhan. Ajari kami ya Tuhan untuk tetap sabar Tuhan, untuk tetap belajar Tuhan, dan mampu melakukan apapun sesuai dengan rencana Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkatilah kami, berkati juga teman-teman kami semuanya,
Berkati juga orang-orang yang tidak bisa bersekolah. Berkati juga orang-orang yang tidak mampu. Biarlah Tuhan menolong mereka. Sehingga semua rancangan Tuhan boleh terjadi dan indah pada waktu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau berdoa. Amin. Ya adik-adik, saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Ya, kita akan menyanyikan lagu ya. Lagu apa ya Kak? Betapa hati. Oke, Semuanya silakan nyanyi Kak ya. Devo. Kak Devo, yuk. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, semua ku miliki, harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami telah mengumpulkan persembahan kami. Kiranya Kau memberkati persembahan ini agar berguna untuk orang yang membutuhkan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tadi kita sudah menyanyi, mendengarkan firman Tuhan. Saatnya kita Beraktivitas. Kalena sudah siap dengan aktivitasnya bersama anak-anak. Oke? Ayo adik-adik. Selamat pagi adik-adik. Saatnya kita akan beraktivitas. Apa ya aktivitasnya hari ini? Yuk kita siapkan dulu bahan-bahannya ya. Kak Lena punya kalender duduk. Boleh bekas, boleh juga yang baru ya, yang seperti ini ya. Kemudian ada gunting, ada spidol atau bolpen untuk menulis, pensil warna untuk menggambar kalau adik-adik yang mau menggambar, kemudian lem, kertas HVS atau kertas berwarna, atau kalau tidak ada kertas apa aja yang penting bisa ditulis ya. Kemudian gambar-gambar untuk jika adik-adik mau menempel di aktivitasnya. Kemudian ada juga kalau mau adik-adik kalender bekas ya, kalender bekas yang besar ini boleh adik-adik kalau mau ya. Nah, hari ini Kak Lena mau ngajak adik-adik membuat action plan. Apa itu action plan adik-adik? Action plan adalah rencana yang akan kita lakukan untuk mencapai tujuan adik-adik. Nah, adik-adik, tadi kan adik-adik sudah dengar cerita tentang Salomo diurapi menjadi raja. Apa ceritanya? Ya, Salomo menjadi raja tidak mudah adik-adik. Ada proses yang harus dilalui. Nah, kakak sekarang mau tanya, adik-adik, siapa yang mempunyai cita-cita? Cita-citanya apa adik-adik? Pasti ada yang mau menjadi dokter, ada yang menjadi guru, ada yang menjadi chef, atau ada yang mau jadi teknisi.
banyak ya. Nah, untuk menjadi itu semua, adik-adik harus melakukan suatu rencana. Yuk, sekarang kita tulis rencananya ya. Kita akan, misalnya adik-adik ingin menjadi dokter. Tulis di sini. Aku ingin menjadi dokter. Apa aja yang harus dilakukan adik-adik? Pertama, adik-adik harus mempunyai komitmen. Komitmen untuk menjadi apa? Dokter. Kalau menjadi dokter ya, atau menjadi guru, tulis ini. Kedua, adik-adik harus tekun belajar. Tulis di sini, tekun belajar. Ketiga, adik-adik harus disiplin. Kemudian harus peduli. Nah, yang terpenting jadi dokter, adik-adik harus berani. Nah, masih banyak lagi ya, adik-adik bisa tuliskan di sini. Misalnya adik-adik punya inspirator. Misalkan adik-adik punya dokter yang adik-adik sukai, bisa ditulis di sini. Menjadi dokter seperti dokter Boy atau dokter Ina. Nah, tulis di sini ya inspiratornya. Sesudah itu, adik-adik tulis ayat hafalannya dari Yeremia 29 ayat 11. Tulis di sini ya ayat hafalannya. Sesudah itu, adik-adik, kalau kakak gunting dulu ini adik-adik semuanya, digunting. Kemudian kakak tempel di sini adik-adik, kakak tempel. Nah, jadi seperti ini adik-adik. Di sini kakak ada tulisnya, aku ingin menjadi penyanyi. Nah, adik-adik bisa adik-adik seperti ini ya. Adik-adik juga bisa nempel gambar kalau penyanyi. Nah, adik-adik bisa tempel juga gambar di sini. Atau adik-adik pengen tempel gambar-gambar yang lain, boleh ya. Nah, sesudah jadi, adik-adik bisa taruh di atas meja atau di depan tempat yang mudah adik-adik lihat. Kalau di kamar, adik-adik bisa taruh di tempat meja belajar. Nah, seperti ini. Tapi adik-adik jangan lupa adik-adik berdoa, minta tolong Tuhan berikan kepandaian kepada adik-adik supaya adik-adik bisa mengejar cita-cita adik-adik seperti Raja Salomo. Nah, demikian aktivitasnya. Selamat mencoba adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Nah, adik-adik, aktivitas yang sudah adik-adik buat bisa adik-adik kumpulkan dan didokumentasikan, lalu dikirimkan ke grup kelasnya masing-masing ya. Hari ini kita sudah bernyanyi, mendengarkan firman Tuhan dan aktivitas dengan kakak. Senangnya. Sekarang kita mau tutup kak. Sekolah waktunya kita berpisah ya. Tapi sebelumnya jangan dulu, kita mau nyanyi dulu satu lagu yang mengingatkan kita siapa yang berpegang kepada Tuhan Yesus. Kita nyanyi sama-sama, Kak Jevon. Siapa yang
Bapa yang bertahta di kerajaan surga, terima kasih ya Bapa atas hari-Mu untuk semua sukacita yang telah Kau berikan pada hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan menutup kebaktian kami. Tuhan sertai dalam setiap langkah kami dalam 1 minggu ke depan. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus selalu tutup bungkus kami dengan darah-Mu yang mulia. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan waktu ke depan kami hanya ke dalam tangan-Mu. Kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya.